Shalom, salam damai Natal bagi kita semua. Selamat beribadah, selamat merayakan, menghayati dan menggumulkan kelahiran Sang Juru Selamat bagi kita semua. Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan yang berada di Balikpapan, di luar Balikpapan, bahkan yang berada di luar negeri. Semoga damai dan sukacita Natal ada di dalam hati dan kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita, karena hari ini kita memperingati kelahirannya. Ya, kelahiran Sang Raja Damai, kelahiran Sang Juru Selamat kita. Meskipun kita merayakannya di tengah-tengah situasi yang sulit, tetapi biarlah hal itu tidak dapat merebut damai dan sukacita Natal yang Ia berikan. Mari kita mengangkat syukur kita, mengangkat pujian kita untuk menyambut Dia. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 85. Kusongsong bagaimana ya Yesus datang. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Engkau terang buana, kau surya hidupku. Surya hidupku.
dan hatiku Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mentadiskan kebaktian malam Natal 24 Desember 2020 hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Sang Putra Natal menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita, Surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita kembali menaikkan pujian Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Kidung Jemaat 85 bait yang pertama dan ketiga. Dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman. Di seluruh dunia hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik, puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan, memuliakan Sang Juru Selamat kita, memuliakan Allah kita yang maha tinggi yang telah datang ke dunia bagi kita semua. Muliakanlah, muliakanlah. NYTB 169. Tuhan Allah, Maha Tinggi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ribuan tahun yang lalu kelahirannya telah dinubuatkan. Kelahirannya telah dicatat oleh para nabi. Untuk itu pada malam hari ini kita akan sama-sama membaca ayat nubuatan dari Yesaya pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-23 sampai pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan membaca secara responsoria. Saya akan membaca ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayatnya yang pertama di pasalnya yang ke-9. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan ganda yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para gembala bernyanyi, memuliakan Allah yang memberikan terang, terang bagi hidup manusia, terang bagi jalan-jalan kita. Terang itu mengantarkan kita pada seorang bayi yang mungil, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang telah lahir dari perawan Maria, penuh kekudusan dan kesederhanaan. Dialah terang itu, terang yang bersinar, juru selamat kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyalakan lilin Natal. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Pendeta Frediston Sileti untuk mewakili Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan. Lilin yang kedua mewakili lansia akan dinyalakan oleh Ibu Ramila Hendro Rukito. Lilin yang ketiga mewakili jemaat akan dinyalakan oleh Ibu Nita Sinaga. Lilin yang keempat mewakili pemuda akan dinyalakan oleh Saudari Alfa Theodora. Dan lilin yang kelima mewakili hamba Tuhan akan dinyalakan oleh Saudara Fredrik William. Lilin yang keenam mewakili remaja akan dinyalakan oleh Saudara Baskoro Hargono. Dan lilin yang terakhir akan dinyalakan oleh anak anggur mumpuni mewakili anak sekolah minggu.
Kita akan melakukan pujian kita. Kita akan menaikkan pujian. Nama Yesus terus bersuara nomor 172 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Malam kudus sunyi senyap, Bintangmu duduk kembali. Dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus, Sang Putra Natal.
Kami memuji kebesaran-Mu karena di hari ini kami boleh merayakan, memperingati, dan menggumuli hari di mana Tuhan datang ke dalam dunia ini menjadi manusia sama seperti kami. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan. Kami yang bukan apa-apa dan siapa-siapa ini ditebus melalui kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Ya Tuhan kami Yesus Kristus Sang Putra Natal, tiba waktunya kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya bagian yang kami baca dan kami renungkan ini kami pahami, tetapi juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ya Roh Kudus, berikan kami pengertian melalui apa yang kami baca dan kami renungkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab suci kita, Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat yang kedua. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat yang ke-6, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Sedang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam Natal hari ini kita merenungkan di bawah satu tema, Natal yang sederhana di Bethlehem. Natal yang sederhana di Bethlehem. Sedang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tepat 1 tahun sudah COVID-19 datang menghampiri dunia. Dimulai dari di Wuhan, di Tiongkok sana, pada bulan Desember 2019. Tetapi pada hari ini mereka sudah bebas dari COVID. Dan saat ini kita yang sedang bergumul dengan COVID-19. Natal di masa pandemi ini memang sangat berbeda dari semua Natal yang pernah kita lewati dan lalui. Pandemi ini membuat semua manusia di dunia harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Tapi selain dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum pandemi ini biasanya Natal telah menjadi peristiwa dan komoditas yang dirayakan dan dinikmati oleh hampir semua orang di belahan dunia, baik orang Kristen maupun bukan. Hiasan-hiasan Natal yang ada di mall, di pusat perbelanjaan, saling bersaing dengan dekorasi dan iringan lagu-lagu Natal yang menggema jauh sebelum Natal, apalagi di daerah Kristen. Saya ingat beberapa tahun lalu saya pergi ke Manado, di bulan September sudah ada lagu Natal di bandara, di beberapa tempat keramaian. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, semuanya ikut merayakan, semuanya ikut dalam suasana Natal yang begitu terasa. Bahkan beberapa waktu lalu saya pelayanan ke luar negeri, dan dikasih Tuhan, orang banyaknya bukan orang Kristen di negara itu, tapi mereka ikut merayakan Natal. Pohon Natalnya begitu cantik, begitu luar biasa. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, semuanya serba terindah, termewah, bahkan berlomba-lomba buat pohon Natal tertinggi, terbesar, dan seterusnya. Sayangnya ada juga sebagian gereja yang ikut-ikutan. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus tidak salah. Tapi ketika
gereja dipengaruhi oleh cara pandang budaya dunia yang materialisme, yang hedonisme, mengubah peristiwa Natal dalam persepsi dan dengan cara-cara yang komersil, maka gereja sudah terjebak di dalamnya. Dengan cara-cara yang komersil, cara-cara yang bersifat bisnis, keuntungan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masalahnya kita harus akui bersama-sama bahwa banyak juga yang terjebak dalam hal ini. Ada juga gereja-gereja yang terjebak, ya, tidak menggumuli Natal secara batiniah, tapi secara lahiriah melakukannya besar-besaran, sampai lupa kepada makna Natal yang sebenarnya. Apalagi seringkali ada banyak orang yang tidak merasakan Natal kalau tidak pasang pohon Natal di rumahnya, kalau tidak masak enak, kalau tidak pakai baju baru, kalau tidak kumpul dengan keluarga. Saudara, ini tradisi yang dilakukan dari tahun ke tahun, tapi bukan makna Natal. Kadang-kadang orang terjebak kepada tradisi dan mengabaikan maknanya. Dan ini berbahaya. Meskipun semua orang berhak merayakan Natal dengan cara dan seleranya masing-masing di tengah keluarga masing-masing, tapi jangan sampai mengabaikan makna Natal yang sebenarnya dengan tradisi. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Kristen kita belajar bersama-sama. Jangan kita terbelenggu oleh hal-hal yang bersifat lahiriah. Karena apa? Ya, hal-hal lahiriah ini, kalau nggak pasang musik Natal rasanya nggak Natal, kalau nggak pasang pohon Natal rasanya nggak Natal. Ini hal-hal lahiriah. Tapi Natal melampaui itu, kelahiran Kristus melampaui itu. Tapi sekali lagi saudara, kita hari-hari ini di zaman yang penuh dengan konsumtif, orang-orang konsumerisme, ya, hedonisme. Akibatnya apa? Lupa kepada makna yang sebenarnya. Tapi saya percaya kita tidak demikian. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Natal bukan berbicara soal pernak-pernik, bukan soal lagu, bukan berbicara pohon Natal, bukan soal kue Natal, bukan soal pakaian baru, bukan soal makanan enak, masakan enak, dan seterusnya. Tapi kita akan renungkan bersama pada malam hari secara singkat. Yang pertama, sudah dikasih Tuhan, mari kita perhatikan Alkitab kita. Mari kita menyimak bagaimana peristiwa Natal lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ayat yang pertama, Lukas 2 ayat 1-3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 29 sebelum Masehi, Kaisar Agustus berhasil mengakhiri perang sipil dalam kekaisaran Romawi yang berlangsung selama hampir 1 abad. Ini latar belakang sejarahnya. Keberhasilannya dalam mengakhiri perang sipil yang terjadi pada saat itu menjadikan masa pemerintahnya dikenal sebagai masa damai, penuh berkat dan kebajikan bagi mereka kala itu. Nah, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan latar belakang itulah didirikan sebuah altar besar perdamaian yang diberi nama Arapacis Augusti, yang berarti altar perdamaian Agustus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini terjadi kurang lebih abad tahun 13 sampai 9 sebelum Masehi. Selain itu, orang-orang Yunani di daerah Asia Kecil menjadikan tanggal kelahiran Kaisar Agustus 23 September sebagai hari pertama tahun baru kala itu. Kala itu yang terjadi, Kaisar Agustus dieluk-elukan. Bahkan dia dikatakan sebagai penyelamat bagi seluruh dunia. Ini latar belakang sejarahnya secara singkat. Dalam peristiwa itu dibuat sebuah prasasti dan ditulis di sana hari lahir dewa yang menandai permulaan kabar baik dari dunia. Wah, jadi orang mengeluk-elukan Kaisar Agustus yang kala itu terjadi perang sipil hampir 1 abad. Dan Kaisar Agustuslah tokoh yang dianggap mendamaikan, maka dia dianggap raja damai kala itu. Saudara, menariknya kalau kita cermati, Lukas sengaja meletakkan sensus penduduk pada ayat 1 sampai ayat 3 ini yang dilakukan oleh Kaisar Agustus sebagai latar belakang kelahiran Yesus. Hal itu dilakukan untuk mempertentangkan kedua tokoh, ya. Kaisar Agustus yang katanya raja damai yang mendamaikan, dengan kelahiran Kristus, sang raja damai yang sebenarnya. Jadi ada dua versi. Raja damai dalam perspektif kala itu, Kaisar Agustus,
dan yang diyakini kita sebagai seorang Kristiani, Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Lukas mencatat dengan begitu detail bagaimana ayat 1 sampai ayat 3 ini permulaan kelahiran Sang Mesias yang disandingkan dengan Sang Raja Damai versi peperangan kala itu. Saudara, di sini kita melihat bagaimana apa yang dimulai kala itu ketika penyelamatan katanya dilakukan oleh Kaisar Agustus, tapi penyelamatan yang kita yakini, kita imani melalui kelahiran Kristus Tuhan di kota Bethlehem. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini dua hal yang kontras. Yang satu, Kaisar Agustus dalam kemegahan dan kemewahan. Yang satu dalam kesederhanaan dan keterbatasan. Yang satu dipuji, dieluk-elukan. Yang satu dalam kehinaan dan kerendahan. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana ketika terjadi sensus penduduk kala itu, ayat kedua. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Pertama kali maksudnya dalam konteks di bawah kekuasaan Romawi, ya, di lingkungan mereka. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, semua mereka berbondong-bondong karena peraturan dari pemerintah saat itu. Ini yang terjadi konteks kelahiran Yesus dalam catatan-catatan sejarah di luar Alkitab. Setelah dikasih Tuhan, Yusuf dan Maria mengikuti apa yang dibuat oleh pemerintah. Kita lihat pada ayat yang keempat dan kelima. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 4 sampai ayat 5 dicatat jelas oleh Lukas bagaimana Yusuf dan Maria pergi untuk mendaftarkan diri. Saudara, mereka taat kepada pemerintah. Tapi ketaatan kepada pemerintah ada konsekuensi. Di balik peristiwa itu ada sebuah pergumulan yang berat. Apa itu? Ayat yang keempat, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Garis bawahi kata sedang mengandung. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini pergumulan berat. Mereka harus mencari penginapan setelah berjalan ratusan kilometer. Saya cari di Google ya, jarak dari Nazaret ke Bethlehem itu kalau dibuat kilometer, itu kurang lebih 156 kilometer. Bayangkan 156 kilometer, kalau pakai kendaraan lebih dari 2 jam pakai mobil. Saudara bisa bayangkan kala itu Maria dalam konteks sedang hamil tua untuk melahirkan. Dan belum ada kendaraan seperti hari ini. Dan ada tafsiran yang mengatakan bahwa Maria menunggangi di atas seekor keledai, dan Yusuf yang memegang keledai itu. Dalam perjalanan yang panjang 156 km mereka berjalan dalam kondisi Maria hamil tua. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak sampai di situ. Kita lihat bersama-sama, waktu itu orang berbondong-bondong kembali ke daerah asalnya. Dan saya menduga, saya menafsir, Yusuf dan Maria dalam perjalanan, orang kalau lagi bawa orang hamil gak mungkin jalan cepat, kecuali pakai mobil. Dan konteks pada waktu itu belum ada. Orang berbondong-bondong, mereka jalan begitu pelan dan lambat. Entah berapa lama mereka berjalan dalam jarak 156 km itu. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bersama-sama apa yang dialami oleh Maria dan Yusuf kala itu. Ini jadi sebuah pergumulan yang sangat berat. Pergumulan di tengah situasi pemerintahan yang harus mereka ikuti kala itu. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bersama-sama. Sejak dalam perut Yesus sudah menderita. Sekali lagi, sejak di dalam kandungan Maria, Yesus sudah menderita. Melalui orang tuanya yang Tuhan pakai, berjalan dari Nazaret ke Bethlehem, jarak yang sangat jauh. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, kala itu kita lihat bersama-sama Alkitab kita, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sudah berjalan sangat jauh, tidak dapat tempat penginapan. Kenapa
tidak dapat tempat penginapan. Sekali lagi, itu sedang sensus. Mereka orang dari tempat-tempat yang asal keturunannya kumpul semua ke Bethlehem. Dan Yusuf dan Maria berjalan sangat pelan, dan tempat penginapan sudah diambil oleh orang lain. Konsekuensinya mereka tidak dapat tempat. Tidak ada yang mau mengalah untuk mereka. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini. Nats pembimbing kita tadi, Filipi 2 ayat yang ke-7. Kata Rasul Paulus dalam surat Filipi, mengosongkan dirinya. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana kata mengosongkan dirinya. Kristus yang maha agung itu, maha besar itu, dia mengosongkan dirinya. Saudara, kata mengosongkan ini dalam bahasa asli Alkitab keno atau kenosis, keno, ini artinya kosong atau hampa, atau tidak berdaya, tidak berarti apa-apa. Secara teologis, Bapak Ibu dikasih Tuhan, makna ini diri Tuhan Yesus meletakkan kondisinya menjadi sama seperti kita. Perhatikan, nats pembimbing kita tadi, saya bacakan sekali lagi. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama. Sama ini artinya apa? Dengan kita daging ini. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat dia yang manusia sejati, dia juga yang Tuhan sejati, pribadi Allah kedua Tritunggal. Dia menjadi manusia. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi manusia dan menahan dalam segala keterbatasan apa yang dibuat sebagai manusia. Saudara, ini paradoks yang di dalam dan dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia pribadi kedua Allah Tritunggal. Ia menjadi manusia biasa. Ia membatasi diri. Ada tulisan menarik saya dapati. Ia yang berkuasa atas segala sesuatu harus taat pada segala sesuatu yang sudah tertulis. Dia yang maha kuasa, dia harus taat kepada segala sesuatu yang sudah tertulis. Itulah hukum Taurat. Ia yang menciptakan segala sesuatu dikalahkan oleh orang-orang yang dia ciptakan sendiri. Ia yang maha kuasa, ia dikuasai oleh mereka yang tidak berkuasa sama sekali atas dirinya. Ingat, waktu Yesus disalib, Pilatus bilang begini, kamu tidak tahu saya punya kuasa atas kamu. Yesus bilang, engkau tidak punya kuasa kalau kuasa itu tidak diturunkan dari atas. Bapak Ibu, ini mau mengingatkan kepada kita, tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini yang punya kuasa atas Yesus. Setelah dikasih Tuhan, Kristus Allah yang maha tinggi, tetapi merendahkan diri sampai dalam keadaan tidak berdaya, sampai mati di kayu salib. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat lagi Alkitab kita, Lukas 2 ayat 1-7. Ini menjadi sebuah perenungan. Apa makna Natal sederhana itu? Apa sederhananya? Di mana nilainya? Saudara, ketika Yesus dilahirkan melalui Maria, ia dibungkus dengan lampin dan berada di dalam palungan. Lampin dan palungan dipakai untuk sebagai tanda bagi para malaikat. Coba kita lihat para tanda dari malaikat untuk para gembala. Lukas 2 ayat 12 tertulis begini. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Malaikat memberitahu kepada para gembala, gembala-gembala bayaran, orang-orang pinggiran, orang-orang miskin, orang-orang sederhana. Diberitahu melalui apa? Kain lampin dan palungan. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa itu kain lampin dan palungan? Yang pertama, kain lampin itu ada dua versi. Versi yang pertama, Bapak Ibu, kain lampin itu adalah kain bekas yang dipakai untuk membersihkan anak domba yang baru lahir. Bayi-bayi domba yang baru lahir itu biasanya bergerak-bergerak karena orientasinya belum baik, untuk melindungi mereka dari benturan dan gesekan yang bisa membuat bayi domba ini cacat. Maka bayi-bayi domba ini yang baru lahir diletakkan di dalam palungan yang berisi jerami, dibungkus dengan kain lampin. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi kain lampin itu untuk hewan ternak yang dipakaikan kala itu, supaya domba-domba itu ketika mereka bergerak-bergerak tidak mengalami kecacatan. Yang kedua, kain lampin ini ada versi yang kedua
Ini kain-kain yang kusam, kain yang kumal, kain yang kotor yang dijadikan sebagai alas duduk di punggung keledai. Jadi kalau kita pernah naik ada kuda, kalau kuda itu kan dia pakai apa yang didudukan itu namanya pedatinya. Tapi kalau keledai itu dia pakai kain pada konteks zaman itu. Ya, jadi ada tafsiran yang mengatakan kain yang dipakai di atas keledai yang dipakai oleh Yusuf dan Maria itulah kain itu yang dipakai untuk membungkus bayi Yesus, kain lampin. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, bayi Yesus dibungkus dengan kain semacam itu. Bayi Yesus dibungkus karena tidak ada pilihan lain, karena tidak ada kain yang lain, hanya ada itu. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, palungan, manger dalam bahasa Inggris, sebuah wadah yang terbuat dari konstruksi logam, kayu, atau batu berukir dan digunakan untuk menampung makanan bagi hewan, misalnya kuda. Kala itu, kambing, domba itu, mereka menggunakan palungan tempat makanan mereka. Jadi diukir itu dari kayu, agak dilobangkan sedikit, baru ditaruhlah itu rumput-rumput di tempat itu. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, palungan kebanyakan dipakai, digunakan untuk pemeliharaan hewan ternak, juga mungkin untuk hewan liar. Saudara, kata palungan ini dari bahasa asing, artinya makan. Ini tempat makan buat binatang. Bapak Ibu, kalau kita renungkan mendalam, mengapa Allah memilih palungan sebagai tempat tidur bayi Yesus? Pertama, palungan merupakan simbol kerelaan Allah untuk bersentuhan dengan kejijikan dunia ini, yaitu dosa manusia. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, palungan tempat menaruh makanan binatang yang penuh bakteri dan bukan tempat yang tepat untuk meletakkan bayi. Bayi itu steril, bayi itu bersih, tapi ditaruh di tempat untuk makanan binatang. Kedua, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, palungan merupakan simbol bahwa Allah datang untuk semua manusia tanpa memandang status. Ingat tadi Lukas 2 ayat 12, bagaimana gembala-gembala itu diberikan berita seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan di dalam palungan. Gembala itu tahu persis, mereka para gembala tahu persis itu apa itu kain lampin, apa itu palungan. Mereka tahu persis. Artinya apa? Yang mereka orang sederhana tahu itu tempat alat yang sederhana juga. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat dua simbol, palungan dan lampin. Allah yang rendah hati, Allah yang penuh kasih, Allah itulah yang menyebabkan keselamatan bagi manusia. Ia datang kepada kita dalam kesederhanaan. Ketika kalau seandainya diberitakan kepada para gembala di sebuah istana, masuklah ke sebuah istana, para gembala ini nggak mungkin bisa masuk. Tapi dikatakan lampin dan palungan, artinya apa? Tempat yang sangat familiar bagi orang-orang pinggiran. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, hati Tuhan, hati Allah penuh belas kasihan bagi kita. Tanpa hati yang penuh kasih, kita tidak dapat diselamatkan. Kita diselamatkan karena hati Tuhan penuh kasih melalui Yesus Kristus datang menjadi daging seperti kita, untuk menyelamatkan, untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara, pertanyaan sederhana, di mana kita biasanya merayakan Natal? Ya, ada orang yang merayakan Natal di tempat rekreasi, nggak salah. Ada yang di hotel, di berbagai tempat, ada yang di restoran, ya, ada yang di gedung-gedung yang megah. Pada umumnya Natal, umumnya di dunia ini dirayakan dengan suasana yang wah dan memakan biaya yang besar. Coba hitung, umumnya hampir semua gereja mungkin biaya pengeluaran yang besar itu di bulan Desember. Saudara, ini sangat berbeda dengan Natal lebih dari 2000 tahun yang lalu. Natal saat Yesus dilahirkan kali pertama dalam kesederhanaan, bahkan sampai tadi saya renungkan firman Tuhan, bagaimana bukan hanya kesederhanaan tapi ketiadaan. Inilah Natal yang maknanya digeser dengan nilai-nilai dunia ini.
maknanya perlahan digeser dengan kemewahan yang bukan wajah dari Natal. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus lahir itu dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan. Saudara, Natal yang pertama ketika Kristus hadir, ini adalah solidaritas bagi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tapi Natal hadir di sana. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya, tepat atau tidak kita merayakan suasana Natal yang jauh dari kesederhanaan? Ya, di sisi lain bersyukur pandemi COVID-19 ini mengajar kita untuk merenungkan bahwa memang Natal adalah kesunyian, Natal adalah pergumulan. Mau tidak mau kita ibadah dari rumah. Dalam pergumulan, suasana Natal yang berbeda. Saya dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah solidaritas Allah bagi manusia. Bagi manusia berdosa. Dia datang dalam kerendahan, bahkan dalam kemiskinan, supaya kita jadi kaya, Bapak Ibu. Dia yang maha besar itu, dia yang megah itu, dia mengangkat, dia merangkul kita, supaya kita punya kehidupan. Saya dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakhiri firman Tuhan ini ada 3 hal yang kita renungkan secara sederhana. Yang pertama, hiduplah dalam kesederhanaan. Karena kasih yang sangat besar, Ia Yesus bayi yang mungil itu hidup dalam kesederhanaan, lahir dalam kekurangan, dalam keprihatinan. Saudara, mari kita hidup dalam kesederhanaan, tapi dalam kekayaan cinta kasih, dalam kekayaan kemurahan hati, dalam kekayaan perhatian kepada sesama. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, dunia ini penuh dengan nilai-nilai hedonisme. Hedonisme itu hidup untuk memuaskan keinginan daging. Apa yang dia lihat, apa yang dia mau dia beli, apa yang dia suka dia beli. Sisi lain gak ada salahnya. Tapi saudara, ketika kita tidak bisa punya rasa empati kepada orang lain, hati-hati jangan sampai kita menjadi tuan atas diri kita sendiri. Mari hidup dalam kesederhanaan. Yang kedua, setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dalam empati. Allah datang dalam Kristus adalah bentuk empati kepada kita. Empati kepada manusia. Natal adalah ungkapan isi hati Allah pada manusia. Perasaan atau patos. Patos ini dalam bahasa Alkitab ini berbicara tentang empati, ya. Ada beberapa hal bicara soal patos atau perasaan, ya. Apati itu tidak berperasaan. Susah senang ya orang itu diam aja, ya. Orang apatis sama dengan orang mati. Bayangkan ya, kalau Allah kita tuh Allah yang apatis, diam aja, wah mengerikan sekali. Antipati ini parah lagi. Dia lihat orang senang dia susah, dan dia senang lihat orang susah. Jadi susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ini antipati, ya. Yang ketiga simpati. Simpati itu pagi-pagi dilihat ada orang yang meninggal, dia berduka, dia datang ke sana. Siang-siangnya dia pergi ke pesta, dia bersenang-senang. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, dia ikut mengalami penderitaan tapi hanya di kulitnya saja. Yang terakhir, yang ketiga adalah empati. Empati, M artinya melompat jurang, masuk. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah masuk ke dalam kehidupan kita. Dia empati, dia penuh kasih. Empati ini sama dengan kasih agape. Dia memberi diri, dia datang dan dia hadir bagi kita. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pernah mendengar, kita tahu namanya ada Mother Teresa, Bunda Teresa dari Calcutta, mengasihi hingga terluka, ya. Love until it hurts. Mengasihi sampai terluka. Dia benar-benar memberi dirinya. Inilah kesederhanaan. Memberi diri, bukan meminta. Yang ketiga, yang terakhir, hiduplah mengasihi Allah. Saudara, Allah mengasihi kita tidak tanggung-tanggung, tidak perhitungan untung rugi. Natal adalah kasih Allah kepada kita. Dia datang ke dalam kesederhanaan hanya untuk mengasihi saudara dan saya. Dia tidak datang dalam kemegahan, dalam kebesaran, tapi dia datang dalam kesederhanaan. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan hari ini kiranya membawa saya, membawa kita semua. Natal yang sederhana itu mari tertanam dalam hati kita. Mari kita betul-betul merasakan situasi yang sulit dialami oleh Maria dan Yusuf lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kiranya situasi sulit itu membawa kita untuk merenungkan kasih Tuhan itu begitu besar. Sekali lagi, Natal bukan soal musik Natal, pohon Natal, pakaian baru, makanan yang enak, bukan soal itu. Jangan kita terjebak mengutamakan tradisi tapi mengabaikan yang esensi. Ingat tradisi nomor 2 yang kita ingat bersama-sama, kesederhanaan Natal. Allah yang maha tinggi, maha besar, maha agung, Dia datang ke dalam dunia ini menjadi miskin supaya kita kaya. Mari kita punya kehidupan yang sederhana karena Kristus sudah membuat terlebih dahulu bagi kita. Selamat memasuki Natal. Kiranya damai Natal di tengah pandemi COVID ini menolong kita. Sekalipun kita semua sedang bergumul dan berbeban berat, kiranya kekuatan Roh Kudus itu di dalam masa Natal ini menopang saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan, hamba telah berhenti berbicara, tapi kiranya Roh-Mu yang Kudus tertanam dalam hati kami melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Marilah kita sama-sama merayakan Natal di dalam kesederhanaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil persembahan syukur Natal kita edarkan, kita jalankan, mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 94. Bait yang pertama, bait sampai baitnya yang ketiga. Hai kota mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, Senyum bintang
sama-sama berdoa syafaat dan juga untuk melakukan persembahan yang telah kita berikan. Saya persilakan kepada yang bertugas. Mari Bapak Ibu Saudari, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami merasakan bagaimana Engkau lahir dalam kesederhanaan karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami umat-Mu. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena perkenan-Mu dan pertolongan-Mu kami boleh ada sampai dengan di bulan terakhir di tahun ini. Dan sungguh kami bersyukur karena kami melihat bagaimana Tuhan menolong dan Tuhan memelihara kehidupan kami di tengah tahun yang sulit, di tengah tahun yang mungkin berbeda di antara tahun-tahun sebelumnya yang pernah kami jalani. Tetapi kami bersyukur karena kekuatan kami datangnya daripada Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan secara khusus malam hari ini kami jemaat-Mu GMI Philadelphia, baik yang ada di Balikpapan maupun di pos pelayanan Kapuas, boleh kembali dilayakkan untuk masuk dalam kebaktian malam Natal hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus itu memampukan kami untuk kami sungguh-sungguh menghayati dan menggumuli makna Natal, makna kelahiran-Mu di dunia ini bagi kami umat yang berdosa. Kami sungguh bersyukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu bagi setiap kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami menaikkan doa kami secara khusus bagi ibadah yang dilaksanakan oleh seluruh jemaat Tuhan dimanapun di malam hari ini. Biarlah sekalipun dari rumah kami masing-masing, kami boleh tetap melaksanakan ibadah ini dengan penuh hikmat dan sukacita. Dan kami sungguh-sungguh dibawa untuk menghayati makna kelahiran-Mu bagi setiap kami. Dan kami juga menaikkan doa kami Tuhan untuk pelaksanaan ibadah Natal besok di seluruh dunia, dimanapun Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong sehingga ibadah Natal boleh dilaksanakan, boleh berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani kami. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Pendeta Freddy Stone Sileti, bagi Ibu Normawati, bagi Saudara Frederick William, Saudari Agustina Rajarihi, Saudari Lilis Anita, bahkan setiap majelis juga Tuhan yang mendampingi pelayanan di gereja ini. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan bagi mereka hikmat. Mereka mempersiapkan pelayanan mereka secara khusus untuk pelayanan Natal dan akhir tahun nanti. Biarlah dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Dan kami sungguh serahkan mereka kiranya boleh menjadi berkat dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kebaktian malam hari ini yang boleh berlangsung. Kiranya Tuhan terus memimpin kebaktian ini sampai dengan di akhirnya boleh berjalan dalam hikmat dan dalam pertolongan Tuhan. Ya Bapa, kami saat ini berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu satu persatu dalam tangan kasih Tuhan. Setiap keluarga yang boleh berkumpul di dalam Natal ini Tuhan, biarlah mereka semua boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam sukacita yang daripada Tuhan, dan Tuhan senantiasa menopang. Bahkan kalau ada dari jemaat-Mu Tuhan yang mungkin akan bepergian dalam minggu ini, kami pun serahkan rencana perjalanan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai dan Tuhan menolong. Kami juga teringat untuk jemaat kami yang mengumpuli kesehatan Tuhan secara khusus bagi Opak Paulus. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau Allah memulihkan hamba-Mu, memberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan lewat cara-Mu, lewat pertolongan medis. Semua Tuhan boleh pakai untuk membawa kesembuhan bagi Opak kekasih kami. Juga untuk Saudara Hius Riki Tuhan dalam pemulihannya tiap-tiap hari, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Bahkan setiap jemaat-Mu yang lain Tuhan, satu persatu mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau tahu keberadaan mereka masing-masing. Biarlah kiranya pemeliharaan Tuhan ada atas setiap jemaat-Mu. Dan juga yang berada di pos pelayanan Kuala Kapuas, kami serahkan satu persatu mereka dalam tangan kasih
kasih Tuhan. Ya Bapa, kami malam hari ini juga rindu bersyafaat Tuhan untuk kondisi dunia saat ini Tuhan yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami sungguh meminta belas kasihan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menolong Tuhan lewat pemerintah, lewat kami masing-masing untuk kami boleh taat menjalankan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kami berada. Dan Tuhan Engkau menolong memulihkan kondisi dunia ini hanya karena oleh kemurahan-Mu maka pandemi ini kiranya boleh berakhir juga dalam pertolongan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pendistribusian vaksin di tahun depan, kiranya semua boleh berjalan kembali dalam pertolongan Tuhan. Engkau menolong setiap proses yang dilalui, bahkan pemerintah yang menyusun strategi untuk mendistribusikan ini dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berdaulat, dan Tuhan yang berkuasa atas pemerintah kami, dan kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Bahkan untuk pemerintah di kota kami Balikpapan dan di Provinsi Kalimantan Timur secara umum juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memelihara, Tuhan memampukan, Tuhan memberikan hikmat di tengah pekerjaan, di tengah beban mereka yang juga berat di tahun ini. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur ini supaya boleh dipakai untuk pelayanan baik di gereja ini juga di sekitarnya Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat dan Tuhan memberikan hikmat bagi setiap yang mengelolanya. Kiranya ada dalam hikmat yang daripada Tuhan. Ya Bapa, kami pun menyadari bahwa kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Karena itu kami mohon kiranya Engkau Tuhan mengampuni kami. Engkau melayakkan kami untuk kami boleh datang di hadirat-Mu yang kudus itu ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah malam Natal kita pada malam hari ini. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 99, bait yang pertama sampai dengan baitnya yang ketiga, Gita Surga Bergema.
Kristus, kiranya damai di malam Natal ini menolong dan menopang setiap kita. Damai Natal di malam ini membawa kita menyadari bahwa Natal adalah kesederhanaan. Natal adalah empati. Natal adalah kita memberi satu sama lain. Natal adalah mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kristus Sang Putra Natal menopang, menolong, memberkati kita di malam Natal ini. Dan setiap kita dalam berengkuhan Tuhan dan dalam pertolongannya yang senantiasa menolong kita di masa pandemi ini. Karena itu jemaat, kembalilah dalam setiap kehidupan, tugas dan tanggung jawab kita. Dan kiranya hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera Natal yang datangnya dari Kristus, Sang Putra Natal. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat menyongsong Natal di malam Natal ini. Tuhan kiranya menolong kita semua dan kita hidup dalam kesederhanaan, kepedulian, empati dalam cinta kasih Kristus. Tuhan memberkati, selamat Natal.